Perkenalkan, nama saya Desi Natalis Citra Maria Zilibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa. Gagasan, pendapat, inspirasi, kreasi, seni, religi, dan teknologi kepada orang lain. Salah satunya disampaikan lewat bahasa. Ada beberapa pendapat mengenai hakikat bahasa. Pertama, Harimurti Kridalaksana. Menurut Harimurti Kridalaksana 1997, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Kedua, Leuthke, Sattman, dan Luckner. Berbeda dengan mereka, pengertian bahasa adalah perpaduan antara fungsi, isi, dan bentuk, di mana bahasa sebagai topik yang dikomunikasikan yang dapat diartikan secara struktur bahasa. Ketiga, Owens. Berbeda dengan pendapat Owens yang mengartikan bahasa sebagai kode atau sistem konvensional, di mana secara sosial bahasa tersebut sudah disepakati sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai pesan melalui simbol. Keempat, Parera. Menurut Parera, bahasa merupakan gejala sosial yang digunakan untuk membangun komunikasi antara satu orang dengan orang lain. 5. Uhlenbeck. Pengertian bahasa adalah bunyi yang diutarakan dan didengar kepada orang lain, di mana bunyi yang dimaksud dalam hal ini upaya untuk menunjuk atau membicarakan berbagai hal kepada orang lain. Keenam, Ullmann. Berbeda dengan pendapat Ullmann, pada dasarnya hakikat bahasa adalah jumlah total sistem bahasa yang dapat disimpan di dalam pikiran seseorang. Ketujuh, Kridalaksana dan Djoko Kencono. Menurut Kridalaksana dan Djoko Kencono, hakikat bahasa adalah sistem atau lambang bunyi yang digunakan untuk anggota kelompok sosial, digunakan untuk berkomunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Kedelapan, Wijono. Hakikat bahasa menurut Wijono diambil dari kata bahasa yang berarti sebagai sistem lambang bunyi yang dipraktekkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. 9. Keraf. Sementara Keraf mendefinisikan bahasa sebagai simbol yang digunakan untuk alat komunikasi yang diterapkan untuk alat berinteraksi dengan orang lain. Itulah beberapa pendapat mengenai hakikat bahasa dari beberapa para ahli. Hakikat bahasa juga memiliki fungsi, yaitu pertama, sebagai pemersatu. Fungsi bahasa sebagai pemersatu, khususnya di Indonesia sebagai negara kepulauan, ada banyak potensi pemicu konflik sosial, baik itu yang disebabkan oleh perbedaan agama, budaya, dan budaya masyarakat. Kedua, sebagai sarana mengungkapkan emosi. Bahasa dapat dijadikan sebagai sarana mengungkapkan emosi seseorang, tetapi juga berbicara emosi tidak melalui emosi negatif berupa amarah, kekerasan, dan semacamnya, tetapi juga termasuk emosi positif yang bisa berbahagia, perasaan baik, dan lain sebagainya. Ketiga, sebagai sarana komunikasi. Jika kita saling berkomunikasi, suasana menjadi lebih hidup karena kita bisa saling mengungkapkan perasaan, ide, gagasan, dan imajinasi kita untuk bahan pembicaraan atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Hakikat bahasa berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang jika tidak mengenal bahasa. Ilmu pengetahuan dapat tersebar dan dapat dipahami oleh semua orang karena berkat bahasa. Dengan kata lain, bahasa memiliki peran penting mendasar yang perlu diperhatikan. Dan kelima, sebagai alat kontrol sosial. Berkat bahasa, kita tahu yang disebut dengan norma sosial. Dari norma sosial yang dibentuk oleh bahasa inilah yang mampu mengontrol masyarakat agar tidak melakukan ini dan itu yang bersifat menentang dari norma sosial. Bahasa juga memiliki sifat. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Kedua, bahasa sebagai perlambang. Ketiga, bahasa sebagai makna. Keempat, bahasa bersifat konvensional. Kelima, bahasa itu sistem bunyi. Keenam, bahasa itu bersifat arbitrer. Ketujuh, bahasa bersifat produktif. Kedelapan, bahasa bersifat unik. 9, bahasa bersifat universal. 10, bahasa memiliki variasi. 11, bahasa untuk mengidentifikasi kelompok sosial. Di sini saya juga menyampaikan mengenai sejarah bahasa. Sebelum bahasa Indonesia lahir, bangsa di negara timur, termasuk Indonesia, menggunakan bahasa Melayu.
seorang pelaut asal Belanda yang berlayar ke Indonesia menyampaikan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa terhormat yang digunakan oleh negeri Timur. Dengan kata lain, orang Belanda mengenal bahasa Melayu daripada bahasa Indonesia. Jadi lahirnya bahasa Indonesia terbentuk pada 28 Oktober 1928 lewat resmi menjadi bahasa ibu yang kita gunakan sehari-hari. Setelah diikrarkan Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia pun terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dari segi teknis, ada beberapa periode sejarah ejaan bahasa Indonesia, yaitu pertama ejaan Republik. Ejaan Republik adalah ejaan yang dikembangkan di tahun 1947 di masa kepemimpinan Suwandi sebagai Menteri Pendidikan kala itu. Mengubah ejaan Republik dengan ejaan Van Ophusen, yang mana ada beberapa perubahan seperti penulisan OE menjadi U, bunyi hamzah diganti dengan K, dan lain sebagainya. Kedua, ejaan pembaharuan. Ejaan yang kedua masuk di tahun 1957 yang merupakan update ejaan Republik menjadi pembaruan ejaan. Profesor Prijono dan Eka Topo adalah panitia yang memimpin. Beberapa ejaan diganti dari ejaan Republik menjadi ejaan pembaruan adalah gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, konsonan TJ diubah menjadi TS, dan masih banyak lagi. Dari dua bentuk ejaan yang sudah saya sebutkan, masih ada periode ejaan lain seperti ejaan baru atau ejaan LBK 1967, ejaan disempurnakan atau EYD 1972, terakhir yang sekarang masih kita alami ejaan bahasa Indonesia atau EBI 2015. Setelah kita mengetahui pengertian, fungsi, dan sifat dari bahasa, ada juga ciri-ciri bahasa. Pertama, keumuman. Ciri bahasa yang pertama, bahasa memiliki keumuman. Dari ciri keumuman ini ada beberapa poin yang terdapat di dalamnya. Pertama, setiap bahasa memiliki fonem vokal dan fonem konstituen. Kedua, bahasa memuat konstituen yang dapat digunakan untuk menunjuk orang, misal kata ganti orang pertama, orang ketiga, dan masih banyak lagi. Ketiga, bahasa dapat mengalami perubahan. Keempat, tidak ada batasan setiap kalimat yang dihasilkan dalam berbahasa. Ciri kedua, ciri hakikat bahasa yang kedua adalah ciri khusus. Ada juga beberapa poin, yaitu pertama, bahasa mengalami konjugasi dan deklinasi. Kedua, ada bahasa menggunakan imbuhan dan yang tidak menggunakan imbuhan. Ketiga, bahasa memiliki bahasa preposisi maupun postposisi. Itulah beberapa ciri bahasa dari yang telah saya paparkan, dari ciri bahasa yang telah saya paparkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat bahasa dan sejarah perkembangan bahasa. Terima kasih.